Halo teman-teman, ya di saat ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi persalinan. Perkenalkan, saya Mercupui dan teman-teman saya. Saya Libredi Karunali. Dan saya Vera Papua. Iya teman-teman, mari kita masuk pada penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi persalinan. Iya, untuk teman-teman ketahui, ada 5 faktor yang mempengaruhi proses persalinan dan kelahiran. Yang pertama yaitu passenger atau fetus, yang kedua visage atau jalan lahir, ketiga powers atau kekuatan, keempat psikologi atau respon fisiologis dari ibu, yang kelima yaitu penolong persalinan. Tentunya semua faktor ini penting dalam proses persalinan. Oke, kita masuk pada slide yang pertama atau penjelasan kita yang pertama yaitu passenger. Passenger ini terdiri dari 3 komponen yaitu janin, air ketuban, dan plasenta. Pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu janin. Janin ini adalah hasil dari konsepsi yang ada di dalam rahim atau uterus ibu, di mana janin dapat melewati jalan lahir melalui beberapa faktor yang saling berinteraksi. Di antaranya yaitu ukuran kepala janin, presentasi janin, letak janin, sikap janin, dan posisi janin, di mana semua itu akan berinteraksi. Termasuk yang pertama yaitu ukuran kepala janin. Jadi kepala janin ini tersusun atas tulang-tulang kepala, yang dimana ada bagian tengkorak atau os frontal atau tulang dahi, kemudian bagian muka, os nasalis atau tulang hidung, kemudian sutura atau sela ruang antara dua tulang, yaitu sutura frontalis antara kedua tulang frontal dan sutura sagittalis antara kedua tulang parietal kiri dan kanan. Kemudian yaitu fontanel atau ubun-ubun, merupakan pertemuan antara beberapa sutura. Fontanel mayor atau fontanel anterior merupakan pertemuan antara sutura sagittalis atau sutura frontalis dan sutura coronaria berbentuk segi empat panjang. Kemudian fontanel minor atau fontanel posterior, yaitu ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga dengan puncak segitiga, runcing searah muka janin, dan dasar segitiga searah dengan punggung janin, merupakan pertemuan antara sutura sagittalis dan sutura lamboida. Kemudian presentasi janin. Jadi presentasi janin ini pertama kali memasuki pintu atas panggul dan terus melalui jalan lahir pada saat persalinan mencapai ater. Kemudian letak janin adalah hubungan antara sumbu panjang punggung janin terhadap sumbu panjang punggung ibu. Ada 2 macam letak, yaitu memanjang atau vertikal. Presentasi ini tergantung pada struktur janin. Yang pertama memasuki panggul ibu. Kemudian sikap janin. Sikap janin merupakan hubungan bagian-bagian tubuh janin yang satu dengan bagian yang lain, yang sebagian merupakan akibat pola pertumbuhan janin dan sebagai akibat penyesuaian janin terhadap bentuk rongga rahim. Kemudian yang terakhir, posisi janin. Hubungan antara bagian presentasi terhadap 4 kuadran panggul ibu, yaitu posisi eksipito anterior kanan, eksipito transversa kanan, eksipito posterior kanan, eksipito posterior kiri, eksipito transversa kanan, dan oksipito anterior kiri. Kemudian plasenta. Plasenta adalah bagian dari kehamilan yang penting, di mana plasenta memiliki peranan berupa transporter ibu ke janin, penghasil hormon yang berguna selama kehamilan, serta sebagai barier. Melihat pentingnya peranan dari plasenta, maka bila terjadi kelainan pada plasenta akan menyebabkan kelainan pada janin ataupun mengganggu proses persalinan.
Kemudian air ketuban. Air ketuban berfungsi untuk melindungi pertumbuhan janin, menjadi bantalan untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar, menstabilkan perubahan suhu, pertukaran cairan, sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas sampai mengatur tekanan dalam rahim. Tak hanya itu, air ketuban juga berfungsi untuk melindungi janin dari infeksi, dan pada saat persalinan, ketuban yang mendorong serviks untuk membuka juga meratakan tekanan intrauterin dan membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah. Kita masuk pada yang berikut, yaitu faktor Pisage atau jalan lahir. Jalan lahir ini terdiri dari jalan lahir keras dan jalan lahir kelunak. Jalan lahir keras yaitu pelvic atau panggul, yang terdiri dari os coxae, os sacrum, dan os coccygis. Kita masuk pada yang berikut, yaitu os ilium atau tulang usus. Ini berhubungan dengan jalan lahir keras. Os ilium atau tulang usus ukurannya terbesar dibanding tulang lainnya, sebagai batas dinding atas dan belakang panggul atau panggul serviks. Kemudian os ischium atau tulang duduk. Posisi os ischium terletak di bawah os ilium. Pada bagian belakang terdapat cuat duri dinamakan spina ischiadica. Lingkungan di bawah spina ischiadica dinamakan incisura ischiadica minor. Kemudian os pubis atau tulang kemaluan. Membentuk suatu lubang dengan os ischium yaitu foramen obstrutium. Fungsi di dalam persalinan belum diketahui secara pasti, tetapi di atas foramen obstrutium dibatasi oleh sebuah tungkai dari os pubis yang menggabungkan dengan os ischium yang disebut ramus superior ossis pubis, sedangkan dinding bawah foramen dibatasi oleh ramus inferior ossis pubis. Kemudian os sacrum atau tulang kelangkang. Bentuknya segitiga dengan dasar segitiga di atas dan puncak segitiga pada ujung bawahnya. Terdiri dari 5 ruas yang bersatu terletak di antara puncak dinding belakang panggul. Kemudian os coccygis atau tulang ekor. Dibentuk oleh 3-5 ruas tulang yang saling berhubungan dan berpadu dengan bentuk segitiga. Pada kehamilan tahap akhir, coccygeum dapat bergerak kecuali jika struktur tersebut patah. Kemudian yang berikut yaitu bidang Hoek. Bidang Hoek terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang Hoek yang pertama dibentuk pada lingkaran PAP dengan bagian atas simfisis dan promontorium sejajar dengan Hoek 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian Hoek 2 sejajar dengan Hoek 1 setinggi pinggir bawah simfisis. Kemudian Hoek 3 sejajar Hoek 1 dan 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kemudian Hoek 4 sejajar dengan Hoek 1, 2, dan 3 setinggi os coccygis dan jenis-jenis panggul. Yang berikut power. Power adalah kekuatan ibu dalam mengejan. Ini berhubungan dengan kontraksi rahim. Kekuatan mengejan akan membantu mempermudah keluarnya janin. Jika faktor ini tidak dimiliki, yang dilakukan adalah memberikan oksitosin yang menginduksi rahim untuk berkontraksi lebih kuat. Power terdiri dari kontraksi uterus dan tenaga mengejan. Yang pertama, kontraksi uterus. Kontraksi uterus disebabkan karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna dengan sifat-sifat kontraksi simetris, fundus dominan, dan diikuti relaksasi. Kekuatan sekunder terjadi segera setelah bagian presentasi mencapai dasar panggul. Sifat kontraksi berubah yaitu bersifat mendorong keluar, sehingga wanita merasa ingin mengedan. Usaha mendorong ke bawah ini yang disebut kekuatan sekunder.
Kekuatan sekunder tidak mempengaruhi dilatasi serviks, tetapi setelah dilatasi serviks lengkap. Kekuatan sekunder tidak mempengaruhi. Kekuatan ini penting untuk mendorong bayi keluar dari uterus dan vagina. Yang kedua, tenaga mengejan. Pada kontraksi uterus dimulai, ibu diminta menarik nafas dalam, nafas ditahan, kemudian segera mengejar ke arah bawah atau rektum versus BAB. Kekuatan menerang mendorong janin ke arah bawah dan menimbulkan kerenggangan yang bersifat pasif. Kekuatan his dan refleks mengejan makin mendorong bagian terendah sehingga terjadilah pembukaan pintu dengan crowning dan penipisan perineum. Selanjutnya kekuatan refleks mengejan dan his menyebabkan ekspulsi kepala sebagian berturut-turut lahir, UUB, dahi, muka, kepala, dan seluruh badan. Baca penjelasan dong. Ini kemudian ini apa tuh? Psikologi adalah keadaan ibu mempengaruhi proses persalinan. Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan keluarganya cenderung mengalami proses persalinan yang lancar dibanding dengan ibu bersalin tanpa pendamping. Kelahiran bayi merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seorang ibu dan keluarganya. Banyak ibu mengalami psikis atau kecemasan keadaan emosional wanita dalam menghadapi persalinan. Hal ini perlu diperhatikan oleh seseorang yang akan menolong persalinan. Sebagian besar ibu hamil yang memasuki masa persalinan akan merasa takut. Yang berikutnya yaitu kita masuk pada penolongan persalinan. Orang yang berperan sebagai penolong persalinan adalah petugas kesehatan yang mempunyai legislatif dalam menolong persalinan. Antara lain ada dokter, bidan, perawat maternitas, dan petugas kesehatan yang mempunyai kompetensi dalam pertolongan persalinan, menangani kegawatan serta melakukan rujukan jika diperlukan. Peran dari penolong persalinan adalah kesiapan dan kemampuan penolongan dalam menghadapi proses persalinan, mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Penolong persalinan perlu kesiapan dalam menerapkan asuhan sayang ibu. Selain itu, kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.